Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Sri Sulastri. Saya seorang guru mata pelajaran kimia, berasal dari SMA Negeri 1 Manonjaya, dan saya juga sebagai calon guru penggerak ke Angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dalam tayangan ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus dalam refleksi ini adalah peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang menjadi pertanyaan pemantik dalam refleksi ini adalah: 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Adapun refleksi yang saya berikan mengenai pertanyaan nomor 1, yaitu pertanyaannya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul? Selama ini, yang saya percayai, yang saya anggap benar dalam proses pembelajaran, dikatakan pembelajaran berhasil adalah jika tercapainya seluruh target kurikulum. Yang kedua, jika siswa mampu mengerjakan berbagai soal kimia dengan mahir tanpa bantuan saya. Yang ketiga, pembelajaran merupakan kegiatan transfer ilmu. Yang keempat, pembelajaran dilakukan di dalam ruang kelas. Dan yang terakhir, siswa yang berhasil adalah siswa yang memperoleh nilai yang bagus. Itulah yang saya anggap selama ini sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan setelah saya mempelajari modul 1.1, sehingga ada perubahan dalam perilaku dan pemikiran saya. Di antaranya, pertama, saya merubah strategi saya dalam pembelajaran. Yang awalnya saya menuntut siswa, saya merubah menjadi menuntun siswa. Jadi, saya tidak hanya menuntut siswa untuk menguasai materi kimia, tapi saya menuntun siswa untuk menguasai materi dengan cara dan trik yang disukai oleh siswa sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Yang kedua, yang beranggapan saya merasa keberhasilan belajar itu dilihat dari nilai akhir. Sebenarnya, keberhasilan belajar itu bukan dilihat dari nilai akhir. Saat ini saya merubah pemikiran saya dan merubah perilaku saya bahwa keberhasilan belajar itu dilihatnya adalah dari prosesnya, di mana setiap anak memiliki proses yang beda-beda karena anak memiliki kemampuan yang berbeda. Dan yang ketiga, pembelajaran dilakukan untuk mengembangkan minat dan bakat serta potensi yang ada di dalam diri siswa. Karena tujuan dari pendidikan itu yang sebenarnya itu bukan menciptakan atau bukan membuat nilai yang tinggi. Karena tujuan dari pendidikan itu sebenarnya adalah menggali dan menumbuhkan, menuntun, atau mengetahui apa minat dan bakat yang ada dalam diri siswa. Kita sebagai seorang guru bertugas untuk menebalkan kodrat anak tersebut, yang terkadang anak sendiri tidak mampu mengetahui atau mengenali apa sebenarnya minat dan bakatnya. Nah, tugas kitalah sebagai seorang pendidik untuk menuntun agar anak mampu mengeksplor, mampu mengeluarkan minat dan bakatnya tersebut. Refleksi yang ketiga, ketika saya setelah mempelajari modul 1.1, maka saya akan segera menerapkan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu. Di antaranya,
Satu, saya guru bukan lagi menjadi satu-satunya tempat untuk memberikan pengetahuan atau menjadi sumber dari pembelajaran. Tapi guru adalah sebagai seorang among yang bertugas menuntun anak didiknya untuk menjadi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, siap untuk menjalani kehidupannya dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Salah satu contoh kodrat manusia adalah, terutama dalam jiwa anak, adalah bermain. Meskipun siswa saya sudah memasuki usia dewasa karena siswa saya adalah SMA, tapi kodrat mereka tetap ada keinginan untuk bermain. Sehingga dalam pembelajaran kimia, saya menyisipkan permainan yang bersifat edukasi. Dari permainan tersebut, anak diharapkan mampu menguasai dan mampu menerapkan pelajaran kimia dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran yang dilakukan bisa lebih bermakna. Selain itu, pembelajaran dilakukan juga dengan menggunakan kodrat zaman, di mana di abad 21 ini, anak didik kita saat ini lebih cenderung menguasai dunia teknologi, lebih menguasai mengenai media sosial, Android. Maka saat ini saya sebagai seorang guru jangan menutup mata dan jangan menghindari mengenai perkembangan zaman tersebut. Justru saya harus lebih memiliki kemampuan agar saya masuk ke dunia mereka, agar saya mampu menuntun mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki, sesuai dengan keinginan yang mereka inginkan. Dan dalam mengembangkan kodrat zamannya tersebut, agar anak tetap memiliki filter, tidak sebatas untuk melakukan eksplorasi di dunia luar saja, tapi kita terapkan melalui pendidikan juga. Pendidikan kimia bisa dilakukan melalui aplikasi yang ada di dalam HP. Contohnya, materi kimia saya masukkan ke dalam LMS e-learning, ulangan yang dilakukan dikurangi dengan kertas, saya lebih cenderung menggunakan media elektronik, contohnya dengan aplikasi Quizzes atau Kahoot, atau dengan menggunakan fasilitas Google Classroom. Itu salah satu contohnya. Contoh lainnya adalah anak diberikan kebebasan ketika anak harus melaporkan kegiatannya, bukan hanya berupa laporan tertulis, tapi anak diberi kebebasan untuk melakukan laporan dengan berupa membuat video sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, pembelajaran yang berpihak pada anak. Dimaksudkan di sini adalah pembelajaran yang tidak mengeksploitasi atau tidak membatasi kemampuan anak, tapi lebih mengeksplor kemampuan anak. Anak tidak didikte untuk melakukan sesuai dengan keinginan kita, tapi anak diberi kesempatan untuk melakukan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keinginannya, tetap dengan arahan kita. Dan yang terakhir, pembelajaran yang memerdekakan anak. Anak diberikan kesempatan, diberikan keleluasaan untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan keinginannya, tapi tetap dengan arahan dan pengawasan kita sebagai seorang guru. Nah, berikut ini beberapa contoh pembelajaran yang merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya pembelajaran yang menerapkan Android atau pembelajaran yang menerapkan media melalui laptop. Di dalam laptop tersebut ada virtual laboratorium dan praktikum yang dilakukan bisa dilakukan di luar, dan ada juga di sini adalah contoh tayangan hasil laporan praktikum yang dilakukan oleh siswa. Saya tidak membatasi bentuk laporannya seperti apa, videonya seperti apa. Ini adalah hasil eksplorasi dari peserta didik.
Demikian tadi tayangan yang bisa saya tampilkan mengenai refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat dan semoga kita selalu memberikan yang terbaik untuk pendidikan di Indonesia ini. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.